Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Francisca Amboisa. Saya berasal dari kelas A reguler A Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar ilmu pemerintahan yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Nahar. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai negara. Negara, secara umum, negara bisa dijelaskan sebagai bentuk organisasi bagi masyarakat atau kelompok orang yang mempunyai kekuasaan mengenai hubungan dengan penyelenggaraan, ketertiban, dan penanggung-jawaban tujuan-tujuan dan ketertiban bersama. Berikut ini ada beberapa pengertian negara menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, negara diartikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Yang kedua, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah suatu daerah tertentu yang diorganisasikan di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menjatuhkan tujuan nasionalisme. Selanjutnya terdapat fungsi negara. Selain memahami pengertian negara, ada pula yang dapat kita pahami selain pengertian negara, yaitu fungsi negara. Beberapa fungsi negara, yang pertama ialah melaksanakan penertiban negara dalam mencapai tujuan bersama dan untuk mencegah bentrokan dalam masyarakat harus melaksanakan penertiban. Jadi, dalam hal ini negara bertindak sebagai stabilator. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Setiap negara selalu berusaha untuk mempertinggi kehidupan rakyatnya dan mengusahakan supaya kemakmuran dapat dinikmati oleh masyarakatnya secara adil dan merata. Yang ketiga, pertahanan. Pertahanan negara merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu negara. Menjaga kemakmuran serangan dari luar diperlukan pertahanan, maka dari itu negara perlu dilengkapi dengan alat-alat pertahanan. Yang keempat, bukanlah suatu status, melainkan merupakan suatu proses. Keadilan dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan. Selain itu, ada beberapa unsur negara, yaitu yang pertama, rakyat atau jumlah penduduk. Yang kedua, wilayah. Dan yang terakhir, ada pemerintahan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pemerintahan. Pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu, yang umumnya adalah negara. Selain itu, ada pula pengertian pemerintahan yang terbagi menjadi dua, yaitu arti sempit dan dalam arti luas. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit adalah sekelompok orang dalam sistem kelembagaan eksekutif yang memiliki fungsi, tatanan, dan tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan yang terjadi tentang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya itu presiden selaku pemimpin eksekutif bersama wakilnya presiden. Selanjutnya, ada pemerintahan dalam arti luas. Pemerintahan dalam arti luas adalah seluruh komponen pemerintahan yang ada yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki kewajiban bersama untuk mencapai tujuan negara. Yang dimaksudkan ialah seperti DPR, MPR, DPRD, DPRD. Contohnya adalah dalam merumuskan APBN sebagai landasan pendapatan dan pengeluaran pemerintahan, Presiden selaku perwakilan lembaga eksekutif meminta kerjasama dan persetujuan DPR selaku lembaga legislatif.
Selanjutnya ada beberapa fungsi pemerintahan. Yang pertama, fungsi pelayanan. Secara umum, pelayanan pemerintahan mencakup pelayanan publik dan pelayanan sipil yang menghargai kesetaraan. Yang kedua, ada fungsi pengaturan. Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, ada fungsi pembangunan. Pemerintahan harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan. Ini mencakup segala aspek kehidupan, tidak hanya fisik, tapi juga mental spiritual. Yang keempat, ada fungsi pemberdayaan. Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya ekonomi daerah. Fungsi ini menuntut pemberdayaan pemerintah daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang disosialisasikan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat tutur kata saya dalam menyampaikan presentasi ini tidak berkenan di hati semuanya, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.